Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat selalu ya. Oke, dan di kesempatan kali ini saya ada pasien Realme C2 ya. Jadi posisi blank hitam, tidak ada gambar sama sekali ya. Oke, jadi di sini ada notifikasi ya. Jadi untuk HP-nya tuh dicas, ada notifikasi dan ada getar juga ya, dan ini dipastikan no display ya. Jadi disentuh-sentuh ini getar ya, jika coba saya sentuh itu ada getaran ya. Nah di sini untuk HP ini yaitu permasalahannya atau kronologinya yaitu terkena air ya. Jadi bilang yang punya habis terkena air ya, mungkin dimain anaknya atau kena hujan, saya juga tidak tahu ya. Jadi intinya HP ini terkena air. Oke, jadi untuk menganalisa kita akan coba buka HP-nya dan apakah betul di sini terdapat air. Wah, di sini ada berasnya ya. Jadi mungkin ini bekas di rendam berasnya. Walah, bisa kita lihat isinya air dan beras. Ini mau masak untuk sahur kali ya. Oke. Jadi bilang yang punya memang sempat direndam beras ya, namun tidak ada efek dan langsung secepatnya dibawa ke sini ya. Jadi untuk membukanya kita buka penutupnya ya. Wah, ini terdapat air juga namun tidak masuk ke mesin ya, karena di situ ada kaleng dan kebetulan HP ini masih segel ya. Nah bisa kita lihat ada air juga dan ada gosong ya, bisa kita lihat. Nah itu di pojokan ada gosong. Untuk di soket LCD-nya atau konektor LCD-nya itu terdapat gosong. Nah, mudah-mudahan itu permasalahannya ya. Jadi kita tidak perlu lakukan penggantian LCD ya, karena sayang juga LCD orinya, karena biasanya kalau diganti itu banyak masalah ya. Jadi LCD yang sekarang tuh tidak sebagus dulu ya. Nah bisa kita lihat ini juga ada jamur. Untuk di kita lihat kamera aman, jadi ada jamur di konektor LCD dan di kaleng SIM. Nah bisa kita lihat di pojok ini ya. Kita akan fokus ke situ dulu ya. Oke, namun sebelum itu ya pastinya kita akan cek board bawah juga ya. Jadi apakah masuk air juga untuk di board bawahnya, karena ini hubungannya dengan mic, dengan speaker sama pengecasan ya. Jadi sangat penting sekali di board bawah itu harus dicek juga ya. Jadi kita tidak hanya fokus di mesin atas, namun mesin bawah juga kita perlu dicek ya. Jadi seperti apa kondisinya. Dan kalau kita lihat sekilas sepertinya aman ya. Saya lihat cuman ada jamur sedikit untuk di konektornya. Di sebaliknya juga masih aman ya, karena di sini kebanyakan di lem ya. Jadi untuk di komponen board bawahnya. Oke, jadi untuk pertama-tama ya kita akan sikat ya. Jadi kita bersihkan bekas-bekas airnya. Jadi nah, saya teteskan kayu putih untuk di konektor LCD-nya. Dan di sini kawan-kawan boleh pakai thinner ataupun minyak kayu putih sama saja ya.
Namun kalau jamurnya bandel ya biasa saya pakai thinner ya. Dan saya akan sikat-sikat dulu untuk di konektornya LCD. Karena untuk kasus kena air ini seperti ini biasanya ya banyak permasalahan ya. Namun untung saja ya ini cepat-cepat langsung dibawa ke tukang servis ya. Kalau enggak ya mungkin ya nggak tahu lah ya, bisa merembet ke komponen lain ya. Oke, jadi setelah saya bersihkan, saya akan coba pasang dan coba saya nyalakan apakah sudah ada perubahan. Coba saya tekan tombol powernya hanya getar ya. Wah, ini coba sekali lagi apakah cuman kurang pas. Coba saya nyalakan kembali. Nah, di sini cuman ada getarnya saja ya. Jadi untuk gambarnya enggak ada ya, cuman bayang-bayang saya sendiri ya. Tidak ada efek sama sekali ya. Jadi setelah dibersihkan hanya getaran, dan jika saya perhatikan di sinar juga, saya sinari pakai senter HP ini juga tidak ada ya, namun disentuh terasa ya. Jadi disentuh terasa ada getaran seperti itu ya. Jadi fix memang jalur LCD nya ya. Apakah ini di IC nya atau hanya di soket yang gosong itu ya. Oke, jadi di sini saya akan coba saya rehot ya. Nah, seperti apa untuk rehot konektornya yang nempel seperti ini ya. Pertama-tama kita lepas ya untuk baterainya biar memudahkan kita untuk rehotnya, dan tak lupa dikasih flux seperti tadi ya. Wah, ini masih keras ya, karena memang belum pernah dibongkar ya, dari HP masih baru ya ini. Namun sudah terkena air ya, sayang sekali. Dan untuk melepas baterainya saja masih susah ya, karena masih lengket benar. Nah, seperti ini. Dan di sini saya akan coba rehot ya. Nah, kita lipat saja untuk plastiknya. Nah, di sini saya akan rehot yaitu dengan menggunakan solder ya. Nah, ini airnya di mana-mana ya, sampai masuk ke lubang fleksibel LCD ya. Nah, kalau di rehot pakai blower kan susah ya. Jadi di sini saya akan pakai solder, yaitu saya tempelkan ujungnya. Nah, seperti ini. Jadi kita usahakan tenang ya, jadi biar enggak lepas ya. Terkadang kita rehot sudah meleleh lalu kita tidak tenang malah mencolot. Jadi untuk konektornya itu sangat sulit sekali ya jika seperti itu. Nah, ini saya akan coba tambah timah cair sedikit ya. Jadi untuk di daerah yang gosong tadi ada 2 jalur di situ yang gosong. Nah, di sini saya akan coba tempelkan solder kembali ya. Oke, wah, ini terlalu dekat tangan saya jadi panas ya. Oke, jadi di sini saya akan coba tempelkan. Nah, seperti ini saya tempelkan ujungnya, dan kita perhatikan, kita tunggu sampai benar-benar meleleh ya. Jadi untuk timah-timahnya, dan di sini usahakan kita tenang ya.
Jadi terkadang ya seperti itu ya, pas kita tempelkan solder, nah itunya kita megang nggak tenang ya, jadi lompat lepas ya, itu sering terjadi. Oke, wah ini ada yang nyentuh, coba saya rapikan. Wah ini agak sulit ya karena mata besar ini untuk solder saya. Coba saya bersihkan, saya lihat kembali apakah sudah nempel atau belum. Saya akan ulang sekali lagi ya, karena di sini tidak rapi ya, karena bekas timah-timahnya malah nyatu. Nah di sini saya biar terpisah untuk timah-timahnya, saya tambah fluk lalu saya panaskan kembali ya. Nah seperti ini, kita tunggu beberapa waktu ya, atau setengah menitan ya. Oke, jadi di sini saya akan bersihkan. Nah, di sini saya bersihkannya pakai thinner ya, karena untuk fluk ini agak lengket ya, jadi harus pakai thinner. Jadi supaya tidak menghalangi itu ya, konektor-konektornya, jadi biar tidak melapisi konektor maka harus pakai thinner ya, biar bersih. Nah seperti ini saya dekatkan, ada ompong satu ya, jadi untuk di pin ya. Wah kelihatan enggak ya, sebentar saya tunjukkan. Nah di situ ada yang ompong ya, nah itu ada yang gandeng, ada yang ompong pin nomor 2 ya. Dan di sini ada satu yang nyatu, jadi saya akan pisahkan. Dan di sini cukup hati-hati ya saat memisahkan seperti ini, karena terkadang malah nyentuh, itu malah makin sulit. Oke, jadi di sini sudah aman sepertinya, namun belum melekat ke timahnya ya. Jadi untuk pin nomor 2 ya, apakah memang sudah porosi atau seperti apa jalurnya ya, jadi tidak mau menempel. Nah kalau sudah seperti ini dan tidak mau menempel ya, nah ini kan sudah terpisah ya, namun di pin nomor 2 ternyata sudah ngelupas ya jalurnya, dan tentunya kita akan jumper ya. Nah di sini tadi pin nomor 2 ya, di sini bisa kita lihat ada jalurnya, jadi pin nomor 2 tuh kelihatan jalurnya, ada bulatannya ya. Itu mungkin jalur lampu ya, jadi tegangannya agak tinggi ya, jadi kita sesuaikan pin nomor 2. Nah di sini kan kalau kita solder ke konektornya kan nggak mungkin ya, jadi malah merusak konektor. Jadi di sini saya akan kerik ya, jadi untuk PCB nya ya. Nah, coba saya dekatkan. Nah di pin nomor 2, wah ini ada tompelan timah, bahaya kalau masuk malah konslet. Nah di sini ada jalur yang kelihatan dan ada bulatannya di PCB-nya, maka saya akan coba kerik ya, jadi biar kelihatan kuningnya. Wah ini ada gosong ya, dan saya rasa juga nggak mungkin nempel ya itu karena udah gosong ya. Jadi karena tegangannya lampu, jadi dia gosong ya. Nah di sini saya akan kerik. Nah ini bisa kita lihat jalurnya tuh, kita kerik sampai kelihatan tembaganya ya, jadi kuningnya. Namun di sini tidak usah banyak ya ngeriknya biar tidak kena ground ya. Nah di sini sudah saya kerik, tinggal kita kasih timah dan kasih fluk ya.
dan di sini butuh solder, mata solder yang kecil ya. Jadi untuk jumpernya, jadi intinya di sini saya akan lakukan jumper ya. Jadi dari bodi mesinnya, jalur tadi saya akan lakukan jumper langsung ke konektor LCD tadi ya, yang kita bersihkan tadi, yang kita solder tadi. Dan kemungkinan gara-gara korosi jadi tidak nempel ya, jadi timahnya nggak nempel, makanya tidak connect ya. Dan mudah-mudahan down dengan kita jumper seperti itu ya. Terkadang sudah kita jumper yang putus namun belum juga tampil gambar, itu sering terjadi ya, karena kasus kena air memang seperti itu ya. Oke, jadi saya akan kasih timah cair ya. Jadi itu tadi timah cair, dan saya akan solder yaitu untuk kawat jumpernya. Saya siapkan kawat jumpernya. Nah, ini saya potong pendek saja untuk kawat jumpernya, jadi biar enggak susah ya. Jadi biar mudah nempel ya, saya kasih fluk ya. Jadi untuk ujungnya, jadi saya kasih timah, saya kasih fluk, jadi saat menyolder biar gampang ya. Oke, dan di sini sudah tersolder ya. Nah, seperti ini jalurnya tadi, pin nomor 2. Jadi di sini saya percepat saja videonya biar tidak membosankan sobat semua ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi saya ambil intinya saja biar tidak bosan yang melihat. Oke, jadi di sini sudah saya jumper. Jadi untuk pin nomor 2 saya jumper langsung ke bodi mesin. Nah, seperti ini. Kita cocokkan ya. Jadi di sini pin nomor 2 bagian atas ya, kalau di mesinnya kita jumper langsung ya. Oke. Jadi di sini kita susun atau kita rapikan ya. Jadi biar tidak terkena ground, yaitu alangkah baiknya dialas ya. Nah, seperti ini, dan kebetulan itu masih ada alasnya, jadi aman, kita tidak perlu menambah solasi untuk di mesinnya. Nah, di sini kita rapikan dan kita usahakan tidak menyentuh ground ya, karena ini jalur lampu ya. Lampu tuh biasanya 20 volt lebih ya. Jadi untuk jalur lampu di HP 5 in seperti ini ya biasanya 20 sampai 28 volt ya. Nah, jadi untuk mencegah biar tidak kena gesekan ya, kita solasi ya di atasnya. Jadi biar tidak tergesek atau biar tidak goyang dan mudah putus ya. Nah, seperti ini biar aman ya. Oke. Dan ini lubang bautnya. Oke, setelah kita jumper lalu kita tes ya. Semoga berhasil. Coba saya nyalakan. Mantap, Realme ya, alhamdulillah keluar juga akhirnya untuk displaynya atau gambarnya. Oke, jadi tidak perlu penggantian. Nah, di sini terasa lega ya. Jadi saya sambil nyeruput kopi. Oke, jadi di sini saya akan coba pasang balik ya, karena sudah dipastikan ada gambarnya.
jadi sudah dipastikan aman ya. Semoga tidak ada masalah lain untuk sentuhan apa, mudah-mudahan aman ya. Wah, ini ada yang ganjal, depannya enggak ada apa-apa ya. Oh, mungkin itu belum pas tadi ya. Oke, jadi kita akan pasang penutupnya, dan untuk pemasangan ini saya skip saja. Kita tes kembali apakah nyala. Wah, kok enggak nyala ya, kurang rapat kali ya. Oke, aman. Kita skip, lalu kita pasang yang bagian atasnya ya. Jadi di sini saya ambil intinya saja. Untuk pemasangan seperti ini saya rasa sobat semua sudah ahli ya. Kalau cuman masang baut mah semua bisa ya, jadi kita ambil intinya dan hikmahnya. Oke, jadi saya coba tes. Nah, ini pengecasan normal, padahal tadi udah saya itu penuh, pantas habis baterai ya, jadi pantas mati terus ya. Rupanya baterai 1% tadi di cas ya. Perasaan saya udah 2 kali ngidupkan tapi kok nggak tampil, kira mati total apa restart kan. Kadang kan ya sering ya, jadi untuk kasus kena air restart. Ini tadi rupanya memang habis baterai. Oke, jadi kita pasang penutupnya ya. Jadi kita akan lihat apakah normal. Jadi untuk tampilannya apakah ada bercak, apakah nggak bisa disentuh, ataukah normal ya. Tentunya kita cek ya, kita cek semua biar tidak bolak-balik ya. Jadi setelah dipasang lalu sinyal hilang ataupun tidak bisa disentuh, itu malah 2 kali bongkar ya. Oke, jadi kita akan coba nyalakan, masih 1% ya, jadi sambil cas saja biar cepat daripada menunggu lama. Kita coba nyalakan HP-nya, Realme powered by Android. Oke, mantap ya. Wih, aman, mudah-mudahan tidak restart. Kita tunggu sejenak dan kita sambil seruput kopinya ya. Wih, mantap. Oke, saya coba akan, wah ini kan ada bercak ya. Tapi tidak masalah ya, karena memang bercak dari air ya, mau gimana lagi ya. Nanti konfirmasi sama usernya ya, kalau mau ganti ya syukur, enggak ya pun enggak masalah ya. Oke, jadi sentuhan aman semua, cuman ada bercak ya, namun tidak masalah ya, mungkin daripada ganti. Oke, jadi saya akan pasang penutup belakangnya ya. Jadi karena untuk ganti ini pasti mahal ya, jadi untuk di Realme C2 ini saya rasa perlu konfirmasi ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.